Oke, saya akan coba tampilkan itu bentuk dari request list ya. Oke, kelihatan nggak Kiran? Terlihat kali. Kelihatan ya. Oke. Baik. Oke, ini request list untuk tampilan ininya apa namanya? Masing-masing kantor akan berbeda-beda. Nah, di awal itu kalau di tempat saya akan apa namanya kasih disclaimer juga di awal kebutuhan dari request list untuk apa, due diligence-nya terkait dengan apa, supaya juga orang yang menerima request list ini memiliki gambaran sebenarnya dokumen ini diperlukan untuk apa. Ada sense of urgency-nya juga sih untuk orang yang membaca dan menerima request list ini. Lalu ya ini poin-poin yang perlu kita address di awal. Lalu kemudian tampilannya ya kita pakai indeks untuk memudahkan pembacaan nantinya. Nah, dalam request list ini kita bagi dalam beberapa poin-poin. Nah, poin-poin ini kemudian yang jadi major isu ataupun matter yang perlu kita address, kita sampaikan di dalam hasil dari laporan legal due diligence. Poin-poin ini juga kemudian terkait juga sama nature transaksinya. Gitu. Oke, yang pertama biasanya kita cek mengenai informasi korporasi. Kita meminta dokumen-dokumen mengenai informasi korporasi. Kita akan tanya mengenai anggaran dasar yang pertama dari mulai pendirian sampai juga perubahan-perubahan akta pendirian sampai anggaran dasar perubahan anggaran dasar yang terakhir. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga apakah apa namanya perusahaan yang kita periksa ini didirikan perusahaan yang kita periksa ini didirikan pada tahun berapa gitu. Apakah kita perlu periksa dari awal pendirian dan perubahannya terus sampai misalnya 2021, let's say dia didirikan tahun 1990. Nggak usah terlalu lama deh. 1997 aja. Masih lama juga sih, tapi dia didirikan tahun 1997. Apakah kita perlu minta seluruh perubahannya sampai 2021 atau kita perlu oke 5 tahun ke belakang aja. Jadi anggaran dasar atau pendirian awal sampai dengan perubahan di 5 tahun belakang. Kita perlu tahu juga kapan didirikan, sejauh mana kita harus periksa. Kenapa kita perlu tahu juga kapan didirikan, tahun berapa didirikan, itu tergantung dari parameter ataupun kesesuaian yang harus berdasarkan peraturan yang mana. Karena kalau misalnya dia didirikan tahun 1997, otomatis dia merujuk pada Undang UPT tahun 95. Kemudian ada perubahan lagi UPT 2007 gitu kan. Sebelum misalnya UPT 95, dia harus merujuk pada KUH dagang. Apakah misalnya tahun 90, apakah pada saat dia didirikan sudah memenuhi ketentuan dalam KUH dagang? Apakah pada saat dia didirikan misalnya tahun 97 sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang UPT 95? Oke, selanjutnya yang kita minta adalah struktur permodalan dari perusahaan. Kita mau melihat apa namanya struktur permodalannya dari awal pendirian itu ada perubahan atau tidak. Apakah dengan perubahan struktur permodalan ini kemudian mempengaruhi terdapat perubahan pemegang saham atau tidak. Gitu. Lalu apakah apa namanya untuk perubahan struktur permodalan pemegang saham ini sudah memenuhi persyaratan pelaporan untuk pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM atau tidak pada saat pengalihan perubahan permodalan dan pengalihan pemegang saham pada saat itu
sudah benar-benar dilakukan melalui akta jual beli atau tidak. Ini poin-poin yang biasanya kita mintakan dokumennya kepada company mengenai permodalan. Lalu kita minta juga license, corporate license dan pendaftaran. Nah, kenapa kalau saya secara pribadi sering-sering membedakan license itu menjadi dua, corporate license dan business license. Corporate license itu terkait dengan izin-izin yang melekat pada company, pada perusahaan secara badan hukum. Misalnya ada, kalau dulu di Jakarta itu ada SKDP, surat keterangan domisili perusahaan, kemudian ada TDP yang sekarang sudah diubah jadi NIP, lalu kemudian ada ada TDP SKDP, kemudian ada pendaftaran. Balik lagi. Jadi corporate license dan business license. Kalau misalnya business license itu adalah izin-izin yang melekat pada kegiatan usaha dari company itu sendiri. Jadi saya membedakan itu menjadi dua, sehingga untuk bagian corporate ini kita minta juga corporate license dan pendaftarannya. Pendaftaran ada juga register shareholders, daftar pemegang sahamnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan di UPT atau tidak. Ini kita minta NI juga. Lalu kemudian dalam informasi korporasi kita minta detail mengenai BOD, Board of Directors dan Board of Commissioner. Lalu di section kedua, di bagian kedua kita berbicara, kita minta dokumen-dokumen berupa license dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini kaitannya juga dengan pelaporan terhadap license itu sendiri. Kita minta seluruh perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha dari perusahaan yang nantinya kita periksa. Oke, ini perusahaan, business license secara umum, investasi, kemudian tax and custom. Oke, ini kemudian perjanjian license teknis. Kebetulan yang waktu itu saya cek adalah perusahaan penerbangan. Jadi di sini kita minta license seperti apa yang kira-kira relevan dan harus dipunyai oleh perusahaan penerbangan. Lalu yang ketiga kita cek mengenai aset. Kita minta juga dokumen-dokumen mengenai aset, apa yang kita perlukan untuk mendapatkan gambaran tentang kepemilikan aset dari perusahaan yang kita periksa. Lalu berikutnya kita minta juga dokumen finance dan aktivitas lain terkait dengan finance. Nah, mungkin kalau saya pribadi sih biasanya akan pertama-tama itu akan meminta laporan keuangan untuk diperiksa. Karena dari laporan keuangan saya dapat mendapatkan gambaran mengenai kesehatan dan isu apa yang dihadapi oleh satu company. Tapi itu bukan satu dokumen primer yang menjadi basis kita untuk mendukung untuk menulis LDD report ya. Tapi itu hanya satu gerbang lah, satu pintu pertama untuk kita bisa minta lagi dokumennya apa saja yang diperlukan. Jadi kalau saya pribadi saya akan minta dan baca laporan keuangan itu. Lalu kita akan minta dokumen-dokumen terkait keuangan mengenai sewa menyewa, lalu kemudian pembiayaan, lalu dokumen-dokumen mengenai jaminan yang terkait dengan pembiayaan itu sendiri. Oke, lalu yang di bagian kelima kita akan minta material agreements, commitments, dan hal-hal lainnya. Nah, tadi material agreement ini akan lebih baik untuk kita bisa identifikasi material agreement-nya seperti apa yang kita minta dalam request list. Nah, mungkin satu tips buat teman-teman, ketika kita membaca laporan keuangan, kita kan bisa tahu sebenarnya transaksinya apa yang dilakukan oleh company, sehingga kita bisa meminta itu dalam request list. Oh, ternyata di tahun 2020 perusahaan aviation yang saya
saya periksa ini berdasarkan laporan keuangannya ada dana masuk berdasarkan perjanjian kredit, berdasarkan pinjam meminjam gitu. Oh, di situ saya bisa langsung mengidentifikasi dan meminta dalam request list. Oh, tolong kasih ke saya dong perjanjian pinjam meminjam dengan bank ABC. Itu langsung saya minta di request list. Jadi udah teridentifikasi dari awal. Oh, lalu yang keenam ini intellectual property. Walaupun sebenarnya tidak terlalu relevan dengan perusahaan aviasi. Tapi somehow kadang-kadang juga kita minta request list dengan standar seperti ini, termasuk intellectual property, supaya dengan maksud supaya kita secara profesional, secara jabatan, secara profesi kita sudah melakukan legal due diligence secara seksama, secara thorough gitu. Jadi semuanya kita cek walaupun tidak misalnya dalam hal intellectual property ini, walaupun jawaban ketika kita melakukan pemeriksaan itu jawaban dari company bahwa dia tidak mempunyai intellectual property. At least kita secara profesi kita sudah melakukan bagian kita, bertanggung jawab kita mempertanyakan poin-poin yang mungkin diperlukan oleh klien. Lalu bagian ke-7, bagian selanjutnya kita akan minta dokumen-dokumen terkait litigasi, lalu mengenai ketenaga kerjaan. Kita akan minta PP-nya, peraturan perusahaan, kita akan minta juga contoh kontraknya, kita akan minta kita akan minta keterangan apakah mempunyai serikat pekerja atau tidak, lalu bagaimana benefit ataupun skema benefit dari karyawan itu seperti apa gitu, lalu tabel pengupahannya mereka itu seperti apa, apakah mereka sudah comply, mereka sudah patuh dengan ketentuan UMR atau belum gitu, lalu apakah peraturan perusahaan mereka itu sudah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau belum. Itu kita perlu cek dan kita minta juga sih sebenarnya. Terus BPJS apakah sudah comply dengan ketentuan itu atau belum. Lalu bagian berikutnya kita minta mengenai asuransi. Untuk asuransi ini kadang-kadang untuk beberapa company mungkin diperlukan, mungkin juga tidak, tergantung dari nature transaksi dan nature dari bisnisnya itu sendiri juga. Nah, kebetulan kemarin itu untuk perusahaan yang saya periksa itu aviation, penerbangan, mereka secara peraturan penerbangan diwajibkan untuk punya polis asuransi terhadap satu pesawat. Ataupun kalau misalnya dia penerbangan berjadwal, dia punya kewajiban untuk punya asuransi untuk menjamin kecelakaan misalnya gitu. Kenapa itu akhirnya kita mintakan juga untuk asuransi ini supaya untuk kita tahu apakah perusahaan itu sudah comply dengan ketentuan mengenai asuransi atau belum. Mungkin itu kira-kira untuk yang sederhana ya, walaupun nggak sederhana banget sih, tapi setidaknya itu yang semoga yang saya berikan pada saat saya susun pada saat melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan aviasi dalam request list ini. Nah, selanjutnya saya coba bagikan untuk contoh due diligence report. Saya masih punya waktu nggak, Nasya? Baik, sebentar. Menurut Panja masih ada sisa waktu 5 menit, Kak. Oke. Cepat aja ya untuk yang ini. Oke. Kira-kira bentuk
legal due diligence report di kantor saya, yang secara layout dan secara secara susunan mungkin akan berbeda-beda. Ini pertama tadi judul, lalu informasi juga ini tadi berkaitan dengan request list. Ini adalah yang saya lakukan terhadap satu perusahaan penerbangan, dan bentuknya itu adalah limited legal diligence, jadi tidak seluruh. Oke, ini daftar isinya. Nah, ini untuk skema dari legal due diligence report-nya sendiri ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Ini yang kita lihat sekarang ini adalah bagian pendahuluan. Kita state juga background dari legal due diligence yang kita lakukan, tujuannya untuk apa, transaksinya seperti apa, lalu kemudian kita state juga, kita kasih disclaimer mengenai confidentiality, bahwa report yang kita berikan ini sebenarnya sifatnya confidential, dan kita limit liability kita terhadap report yang kita berikan kepada klien ini hanya untuk kebutuhan klien, tidak untuk diberikan kepada pihak ketiga ataupun kepada afiliasinya gitu misalnya. Kita limit di sini. Lalu di sini ada definition, ini hanya untuk memudahkan. Jadi seluruh definisi yang dipakai dalam report ini kita cantumkan dalam legal diligence report. Lalu di bagian kedua kita set out, kita coba jabarkan mengenai scope dan ketentuan-ketentuan yang kita terapkan pada saat kita melakukan pemeriksaan, baik itu dokumen ataupun kita melakukan pemeriksaan ke site, ke lapangan, ataupun melalui interview dengan perwakilan dari perusahaan yang kita periksa. Jadi di sini kita coba limit pemeriksaan kita hanya sebatas hal-hal tertentu, dan hal-hal tertentu ini yang kemudian connect dengan poin-poin yang kita minta dalam request list. Jadi kalau misalnya scope review-nya ini bertambah ataupun berkurang, sudah pasti nanti request list kita akan bertambah ataupun berkurang. Lalu kita state juga jangka waktu pemeriksaannya, atau jangka waktu dokumen itu tersedia untuk kita. Lalu hal-hal yang tidak kita periksa, kita perlu state di sini. Lalu kita state juga sumber dari informasi yang kita pakai untuk menyusun legal due diligence ini. Sumber ini didapat dari mana? Kalau dalam hal ini, kalau dalam report yang saya bagikan ini, sumbernya dari 2, yaitu informasi dari dokumen yang diberikan company secara langsung melalui email, dan juga konfirmasi secara langsung dari perwakilan company. Lalu ada, ini bagian yang cukup penting untuk konsultan hukum, asumsi kualifikasi, hal-hal yang kita asumsikan selama kita menyusun report ini dan kita asumsikan pada saat kita memeriksa dokumen. Salah satu yang umum kita jadikan asumsi dan kualifikasi kita adalah bahwa setiap dokumen yang berupa fotokopi yang kita terima dari perusahaan yang diperiksa secara sah, yang kita terima secara sah oleh perusahaan yang kita terima, itu dianggap sebagai dokumen yang resmi. Jadi kita bukan tugas kita untuk bisa untuk bisa memberikan pernyataan tentang keabsahan dari suatu dokumen. Misalnya, oke, lalu di part ketiga ini kita biasanya masukkan summary dari isu-isu yang material ataupun isu-isu yang bisa menurut assessment dan penilaian kita itu bisa mempengaruhi klien kita dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham itu atau tidak. Dalam hal ini, dalam
yang saya periksa pada saat ini perusahaan penerbangan, mereka transaksinya adalah untuk menyewakan pesawat, Jadi dari hasil legal due diligence yang saya dan tim lakukan, kemudian saya ekstrak lagi di dalam summary of issue ini, apa saja yang kira-kira sangat berpengaruh pada keputusan dari klien saya untuk menyewakan pesawatnya kepada si target company ini. Jadi kegunaan untuk summary issue ini supaya memudahkan dari klien juga untuk langsung masuk kepada hal-hal apa saja nih yang harus saya perhatikan gitu, tanpa harus secara mendetail memeriksa legal due diligence report kita. Oke, ini bagian terakhir ini adalah merupakan penjabaran dari hal-hal yang kita periksa nah ini juga tergantung dari yang memang sudah ditentukan oleh klien atau yang kita propose, kita usulkan kepada klien, atau memang kalau balik lagi dalam hal sektor pasar modal, apakah ini sudah sesuai dengan guidelines dari standar pasar modal atau belum. Ini ada yang pertama informasi korporasi, awalnya. Oke, ada perubahan nama, lalu register office-nya, kantor terdaftarnya di mana, cabangnya di mana, lalu mengenai anggaran dasar, maksud dan tujuan dari company seperti apa, apakah lalu mengenai struktur permodalannya, informasi mengenai pemegang saham, kita berikan juga, lalu ketentuan partikular provision dalam anggaran dasar itu apakah bisa menghambat ataupun mendukung transaksinya atau tidak, lalu informasi mengenai BOD, BOC, informasi mengenai anak usaha, lalu informasi mengenai persetujuan dari manajemen atau manajemen. Lalu ini perusahaan. Nah, berikutnya adalah yang kita laporkan adalah mengenai perjanjian-perjanjian yang terkait dengan korporasi. Ternyata masih ada isinya. Terus perjanjian secara komersil, kita masukkan. Lalu yang keempat bagian finance. Lalu selanjutnya properti, pinjam-pinjam, lalu bagian ketenaga kerjaan. Dalam ketenaga kerjaan ada sub bagiannya lagi, lalu ada IPR, property rights. Balik lagi ya teman-teman, ini yang kita masukkan dalam legal diligence report ini, aspek-aspeknya sebenarnya juga sama, kurang lebih sama dengan request list. Jadi sangat membantu sekali teman-teman bisa mengidentifikasi poin-poin apa aja nih yang mau diperiksa dan mau dilaporkan gitu. Tapi sebenarnya biasanya kerangka legal diligence report atau request list itu kalau dalam prakteknya sih sebenarnya udah jadi template lah dari kantor hukum gitu, dari satu kantor hukum, dan sebenarnya tugas dari senior lawyer juga ataupun partner untuk menentukan poin-poin apa aja yang perlu diperiksa oleh junior lawyernya gitu. Tapi it's good untuk teman-teman tahu sebenarnya strukturnya seperti apa, sehingga teman-teman juga bisa melihat nantinya apakah signifikan atau tidak nanti yang teman-teman struktur LDD report ini signifikan atau tidak. Insurance, regulatory compliance matters. Kalau dari related party transaction juga ini terkait dengan intercompany loan juga nantinya yang sebelum kita. Oke, di bagian ke-5 ini adalah lampiran-lampiran, ini merupakan detail dari dokumen yang kita periksa. Jadi contohnya misalnya kita memeriksa dokumen jual beli atas saham, ini adalah summary dari perjanjian itu sendiri. Oke. Summary dari
apa klausul-klausul pokoknya. Jadi kurang lebih yang teman-teman yang kita lakukan ketika kita menjadi junior lawyer untuk entry level, ya memeriksa dokumen dan input hasil pemeriksaan kita itu, data-data itu di dalam due diligence report. Oke, kira-kira gitu.